orang yang baik itu nggak bisa berubah kebaikan. Quran itu tetap baik meskipun dipegang oleh orang yang tidak kebaikan itu menjadi sifat mutlak yang tidak bisa terwarnai. Ketika kita masih takut dirubah oleh orang, artinya kita belum baik. Orang yang baik justru memberikan perubahan. Gitu. Pengen nikah sama perempuan hafizoh yang hafal Quran tapi minder gitu ya? Iya. Jadi gini, yang mesti diperbaiki itu landasan keyakinan kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, Quran itu tidak mungkin salah. Jika seandainya kita menganggap Al-Quran itu salah, berarti ada sesuatu yang salah pada diri kita. Bukan Qurannya yang salah. Bukan Qurannya yang salah. Al-Quran itu melahirkan rasa optimis, bukan justru sebaliknya melahirkan rasa pesimis. Enggak gitu. Sehingga ketika kita ada keinginan untuk mendekatkan diri sama Al-Quran atau mendekatkan diri kepada orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, kemudian kita menjadi pesimis, artinya ada yang salah sama diri kita. Justru niat baik kita ingin dekat dengan Al-Quran, ingin dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, itu mestinya menambah rasa optimis di dalam diri kita, bukan justru malah menjadikan. Al-Quran itu membuat seseorang menjadi berani, menimbulkan keberanian, bukan malah menumbuhkan ketakutan. Gitu. Terus bagaimana dengan orang yang perempuannya yang hafal Quran, dia tidak mau dengan saya karena memperhitungkan, masa iya saya seorang penghafal Quran harus menikah dengan kamu, padahal kamu bukan seorang hafiz. Bagaimana menyikapi seperti ini? Artinya perempuan itu tidak menyadari atau dia kurang paham tentang cara berpikir Qurani, cara berpikir nubuwah yang membawa Quran itu. Ya. Al-Quran itu melahirkan ketawaduan, bukan malah sebaliknya melahirkan kesombongan. Nauzubillahi min zalik. Sehingga ketika ada orang yang mencoba untuk memperhitungkan Al-Quran atau keberkahan dekat dengan Al-Quran dalam bentuk empiris, dalam bentuk materi, artinya orang ini secara tidak langsung sudah menjadi orang yang kapitalis. Ya. Tapi kan katanya kalau kita dekat Quran maka akan datang barokah. Bentuk barokahnya seperti apa? Loh, barokah itu goib. Ya, barokah itu goib, bukan wujud. Mempertanyakan wujud barokah sama seperti orang ateis yang mempertanyakan tunjukkan bahwa Allah itu ada. Dia mempertanyakan dalam bentuk empiris yang gak bakalan bisa. Mas, kok bisa barokah itu goib? Katanya barokah itu ziyadatun nikmah, bertambahnya kenikmatan. Iya, nikmat itu goib, bukan sesuatu yang wujud. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa nikmat itu identik dengan harta, kenapa orang yang bertambah hartanya semakin tinggi pagar rumahnya? Padahal kenikmatan itu mendatangkan ketenangan, bukan mendatangkan kegelisahan atau ketakutan. Iya kan? Oh, kenikmatan itu atau barokah itu identik dengan pangkat dan jabatan. Pertanyaannya, kenapa orang yang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi pangkatnya itu justru semakin takut kehilangan kekuasaan, semakin takut kehilangan pengaruh di masyarakat? Artinya, barokah yang bentuknya goib jangan coba-coba diwujudkan dalam bentuk materi atau sesuatu yang empiris tadi, sesuatu yang nyata, sesuatu yang terlihat terukur. Enggak begitu cara mengukur barokah. Ini pernah ada kejadian kayak gini. Cara berpikir nubuwah atau cara berpikir Qur'ani itu kita bisa melihat pada sejarah Nabi ketika Rasul Fathul Makkah. Itu pertama kali beliau masuk ke dalam Makkah. Kemudian orang-orang banyak yang masuk Islam pada saat itu. Justru Rasul memberikan hadiah kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Ada yang dikasih kambing, dikasih harta, dikasih dinar, dikasih dirham dan lain sebagainya. Kemudian orang-orang Ansor itu berpikir, loh, Rasul ini kok kayak gini? Kita yang kemarin nolongin Rasul ketika Rasul diusir dari Mekah justru gak dapat apa-apa. Karena pada saat itu memang orang Ansor itu gak dapat apa-apa, belas gak dapat apa-apa, satu peser pun gak dapat. Ya. Orang Ansor itu satu peser pun gak dapat apa-apa. Malah orang-orang Mekah yang barusan masuk Islam dikasih kambing, dikasih harta dan lain sebagainya. Kemudian semuanya itu dikumpulkan sama Rasul, orang-orang Ansor itu dikumpulkan sama Rasul. Bahkan Umar itu ingin masuk ke tempat itu. Kata Rasul, apa kamu mau ngapain Umar? Saya mau ikut kumpul ya Rasul. Gak boleh, ini khusus orang-orang Ansor. Karena Umar itu statusnya orang muhajirin. Ya. Saya mau kumpul sama orang Ansor. Kemudian ditanyakan, apa iya kalian ada yang punya pikiran seperti itu?
Sebagian dari mereka mengatakan ammazu ahlamina la yaquluna zalik ya Rasulullah. Orang-orang yang memiliki pikiran di antara kami, orang-orang cerdas di antara kami tidak berkata seperti itu ya Rasul. Orang yang ngomong seperti itu orang-orang anak-anak muda dan lain sebagainya. Kemudian ditanyakan pada golongan pemuda Ansor. Kemudian orang-orang Ansor bilang, iya ya Rasul, masa iya? Mereka yang baru saja masuk Islam, yang dulu mengusir engkau, baru masuk Islam, engkau kasih kambing, engkau kasih harta. Sedangkan kami yang nolong engkau ya Rasul, engkau tidak kasih apa-apa. Ini gimana ya Rasul? Nah, karena Rasul itu orangnya cerdas, akhirnya santai Rasul jawabnya. Mereka itu datang ke saya pengen kambing, pengen harta, makanya tak kasih kambing pulang, tak kasih dinar pulang, tak kasih dirham pulang. Sedangkan kalian itu pulang bawa saya. Kalian itu pulang bawa saya Rasulullah. Kalian pilih mana? Kalian pilih harta apa pilih saya? Akhirnya diam semua, nangis semua, ngomong ya Rasul, kami pilih engkau ya Rasul. Ya. Kenapa kok Rasul seperti ini? Karena Rasul tidak ingin menurunkan derajat orang-orang Ansor. Yang tadinya dia punya mental memberi, justru menjadi orang mental penerima. Rasul nggak mau. Rasul menjaga wibawa orang-orang Ansor. Makanya habis itu keluar kalimat ahyakum wal mamatukum. Keluar kalimat itu ya gara-gara kejadian di Fatul Makkah akibat dari perkataan sebagian dari orang-orang Ansor tersebut. Ya. Makanya ada orang yang tahajud tapi dia hidupnya seperti itu. Ada orang yang rajin istiqomah sholat duha, rajin puasa, dekat dengan Allah, tapi strata sosialnya di masyarakat itu tidak meningkat. Bukan karena Allah tidak memberikan apa-apa, bukan. Ya. Karena Allah senang dengan orang ini, Allah senang dengan tahajudnya, Allah senang dengan doanya. Lah kita yang disenengin Allah jangan malah memperhitungkan, ya, jangan malah mematerikan. Kita nanti takutnya malah jadi orang yang materialis kalau kayak begitu. Nauzubillahi min dzalik. Kembali ke pertanyaan tadi, ya sekali lagi Al-Quran itu menumbuhkan sifat optimis bukan pesimis, menimbulkan sifat keberanian bukan malah menakutkan. Dan untuk orang yang hafal Quran mestinya yang tumbuh itu ketawaduan, bukan malah kesombongan dengan cara memperhitungkan. Orang yang baik itu nggak bisa berubah kebaikannya. Masa iya kebaikan dipengaruhi oleh orang-orang buruk? Nauzubillah, rendah sekali derajat kebaikan kita. Quran itu tetap baik meskipun dipegang oleh orang yang tidak baik. Itulah kebaikan yang hakiki. Kalau kebaikan masih bisa dipengaruhi, nanti kalau saya nikah sama dia maka saya jadi nggak baik, itu bukan kebaikan. Kebaikan itu tidak bisa berubah. Ya. Kebaikan itu konsisten. Kok kebaikan itu menjadi sifat mutlak yang tidak bisa terwarnai. Orang yang baik, Rasul itu baik, hidup di tengah-tengah orang kafir. Apa iya Rasul jadi kafir? Kan tidak. Kebaikan itu tidak bisa berubah, justru dia membawa perubahan. Ketika kita masih takut dirubah oleh orang, artinya kita belum baik. Orang yang baik justru memberikan perubahan.